Halo anak-anak, selamat datang di kelas fisika. Kali ini kita akan belajar mengenai listrik statis. Kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kelistrikan pada sistem saraf dan hewan yang mengandung listrik. Indikatornya yang pertama, menjelaskan cara memberi muatan listrik pada benda, mengidentifikasi jenis-jenis muatan listrik, menjelaskan interaksi dua muatan listrik, dan yang terakhir, menghitung besarnya gaya Coulomb dua buah muatan listrik. Untuk memahami konsep listrik statis dan bagaimana benda dapat bermuatan listrik, lalu mengapa benda yang bermuatan listrik dapat menarik benda yang lain, kita akan simak materi berikut ini. Pernahkah kalian melakukan percobaan? Sebuah penggaris plastik yang telah digosokkan ke rambut yang kering akan menarik potongan kertas. Nah, peristiwa ini merupakan contoh fenomena listrik statis. Jadi, listrik statis adalah muatan listrik yang diam sementara pada sebuah benda, disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan muatan pada suatu benda, yang diakibatkan oleh gesekan antara dua buah benda yang berbeda jenis. Untuk memahami konsep listrik statis, kalian harus paham juga tentang konsep atom. Setiap benda tersusun dari atom yang dikelilingi oleh elektron, seperti yang terlihat pada gambar. Bagaimana sebuah benda yang bermuatan listrik dapat menarik benda di sekitarnya? Kalian pun harus paham tentang struktur dari atom itu sendiri. Inti atom terdiri dari proton dan neutron. Proton bermuatan positif, sedangkan neutron bersifat netral. Elektron bermuatan negatif, mengelilingi inti atom. Jika mendapatkan energi, misalnya dengan cara digosok, maka elektron akan mudah untuk berpindah. Oleh sebab itulah, atom akan kehilangan elektron sehingga menjadi tidak seimbang. Akibatnya, benda tersebut akan menarik benda yang lainnya. Benda bermuatan negatif jika jumlah elektron lebih banyak dari jumlah proton, seperti gambar. Yang kedua, benda bermuatan positif jika jumlah elektron lebih sedikit dari jumlah proton. Dan yang ketiga, benda netral dikatakan netral apabila jumlah elektron dan proton berjumlah sama. Kenapa sih elektron lebih mudah berpindah? Kenapa bukan proton? Alasannya adalah elektron memiliki massa sekitar 1/1836 dari massa proton. Artinya, massa proton jauh lebih besar daripada elektron. Elektron itu memiliki massa 9,1096 kali 10 pangkat min 28 gram. Sedangkan proton bermassa 1,67 kali 10 pangkat min 24 gram. Perpindahan elektron disebabkan oleh adanya interaksi muatan listrik. Interaksi muatan listrik terdiri dari dua jenis, tolak-menolak jika muatannya sama, tarik-menarik jika muatannya berbeda jenis. Interaksi muatan listrik disebabkan oleh gaya listrik antara dua buah benda yang bermuatan listrik. Elektron akan mudah berpindah pada benda yang bersifat konduktor. Karena elektron akan bergerak bebas, sehingga elektron akan mudah untuk berpindah. Contohnya pada besi, baja, tembaga, dan aluminium. Sedangkan bahan isolator, elektronnya tidak mudah untuk bergerak bebas dan sukar untuk berpindah. Contohnya adalah plastik, kaca, dan karet. Bahan semikonduktor memiliki sifat konduktivitas antara konduktor dan isolator. Contohnya adalah silikon dan germanium. Selanjutnya, cara memberi muatan pada benda, salah satunya dengan cara menggosok. Dicontohkan nomor 1, balon digosok pada rambut. Ketika digosokkan, elektron dari rambut berpindah ke balon, sehingga balon kelebihan elektron, sehingga menjadi bermuatan negatif. Yang kedua,
Jika karet digosok pada kain wol, maka ketika digosok, elektron berpindah dari wol ke karet, sehingga karet pun akan kelebihan elektron, sehingga bermuatan negatif. Jadi, baik balon maupun karet sama-sama bermuatan negatif. Bagaimana dengan plastik jika digosok ke kain wol? Seperti praktikum yang ada di layar, ketika digosok, elektron dari kain wol pindah ke plastik, sehingga plastik pun akan kelebihan elektron dan menjadi bermuatan negatif. Bagaimana dengan kaca? Apabila digosok ke kain sutra, maka elektron pindah dari kaca ke kain sutra, sehingga kaca akan kekurangan elektron dan menjadi bermuatan positif. Nah, anak-anak, kita simpulkan bahwa benda-benda yang cenderung bermuatan negatif adalah plastik, karet, dan satunya lagi adalah ebonit. Nah, tetapi kaca cenderung akan bermuatan positif. Kesimpulannya yaitu, benda-benda yang cenderung bermuatan negatif ketika digosok dengan benda yang lain yaitu sisir plastik, penggaris atau mistar plastik, ebonit, dan balon. Sedangkan benda yang cenderung akan bermuatan positif ketika digosok dengan benda lain adalah kaca. Berikut adalah proses perpindahannya. Konduksi adalah pemberian muatan dengan cara disentuhkan dengan bahan konduktor. Misalnya, benda netral disentuhkan dengan benda bermuatan positif. Yang terjadi adalah benda netral akan menerima elektron dari benda yang bermuatan negatif, sehingga benda netral akan kelebihan elektron dan akhirnya akan bersifat bermuatan negatif. Lalu, bagaimana apabila benda netral disentuhkan dengan benda yang bermuatan positif? Maka elektron pada benda netral akan berpindah ke benda yang bermuatan positif, sehingga benda netral akan kekurangan elektron dan bersifat bermuatan positif. Induksi adalah pemisahan muatan listrik pada sebuah benda karena didekati benda yang bermuatan listrik. Contohnya adalah sebuah bola konduktor netral didekatkan dengan benda yang bermuatan positif. Maka yang terjadi, benda yang bermuatan positif akan menarik muatan negatif dan menolak muatan yang positif, sehingga terjadi pemisahan muatan seperti tampak pada gambar. Apabila bola konduktor tersebut disentuhkan dengan jari, maka elektron dari ground masuk menuju ke bola konduktor, sehingga bola konduktor akan kelebihan elektron, sehingga bermuatan negatif. Sebaliknya, ketika bola konduktor tersebut didekatkan pada benda yang bersifat negatif, maka yang terjadi benda bersifat negatif akan menarik muatan positif dan menolak muatan negatif, sehingga terjadi pemisahan muatan seperti tampak pada gambar. Ketika disentuh, maka elektron dari bola konduktor menuju ke ground, sehingga bola konduktor itu akan kekurangan elektron dan menjadi bermuatan positif. Selanjutnya kita akan belajar mengenai hukum Coulomb. Hukum Coulomb pertama kali dikemukakan oleh ilmuwan Prancis yang bernama Charles Augustin de Coulomb. Bunyinya yaitu gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua muatan listrik sebanding dengan besar muatan listrik masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pisah antara kedua muatan. Dirumuskan sebagai berikut. F sama dengan K dikalikan Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat, di mana F itu adalah gaya Coulomb dengan satuan Newton, K adalah konstanta dengan nilai tetap yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat. Q1 adalah besarnya muatan yang pertama dalam satuan Coulomb, Q2 adalah besarnya muatan yang kedua dalam satuan Coulomb. R adalah jarak antara muatan dalam satuan meter. Baik anak-anak, kita akan mulai membahas contoh soal. Dua buah muatan sejenis masing-masing
12 milikolom dan 6 mikrokolom, terpisah sejauh 20 cm. Berapakah besar gaya tolak menolak antara muatan tersebut? Diketahui Q1 12 milikolom diubah dalam satuan kolom menjadi 12 kali 10 pangkat min 3 kolom. Q2 6 mikrokolom diubah menjadi 6 kali 10 pangkat min 6 kolom. R adalah jarak di antaranya diubah menjadi meter bernilai 2 kali 10 pangkat min 1 atau 0,2 meter. Yang ditanyakan adalah F, gaya kolom. Maka rumusnya kita masukkan F sama dengan K, Q1 dikali Q2 dikali R kuadrat. K itu adalah bilangan tetap bernilai 9 kali 10 pangkat 9. Dikalikan Q1 12 kali 10 pangkat min 3 dikalikan Q2 6 kali 10 pangkat min 6 dibagi jarak di antaranya 0,2 dikuadratkan. Maka hasilnya 9 kali 12 kali 6 dikalikan 10 pangkat 9 kurangi 3 kurangi 6 dibagi 4 kali 10 pangkat min 2 setelah melalui pengkuadratan. 9 dikurangi 3 dikurangi 6 itu bernilai 0. 10 pangkat 0 adalah 1. Jadi 9 kali 12 kali 6 adalah dan dibagi 4 adalah 162 dikali 10 pangkat 2. Sehingga gaya tolak menolak di antara kedua muatan tersebut bernilai 16.200 Newton. Demikianlah materi mengenai listrik statis. Kita akan bahas mengenai materi selanjutnya. Semoga kalian dapat memahaminya. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Tuhan memberkati.